Hello, hello. Apa kabar semuanya? Selamat malam. Salve, salve. Bagaimana? Apakah suara Mimin dan suara musiknya bisa didengar jelas dan baik? Kamera buram. Kamera buram kenapa nih? Kita lap dulu ya. Ini bagaimana? Oke, aman. Puji Tuhan. Mantep, mantep. Sambil menunggu teman-teman yang lain, kita sapa dulu tetangga-tetanggamu. Halo, dari paroki mana saja ini? Ya, Mimin lagi berjuang sama ini, sama koneksi di HP yang satunya lagi. Oke, sepertinya dia si moderatornya sudah join ya. Oke, baik. Coba kita naikin dikit deh. Ya. Oke, baik. 8 orang, 7 orang. Wah, jadi 7.000 sekarang. Apakah kita sudah bisa memulainya? Kalau kita sudah bisa mulainya, kita bawa dalam doa. Oke. Ini cari doanya dulu ya. Nah, ini lagi bergerak sama internet ini. Aduh. Internetnya kurang lancar. Sementara Mimin nggak hafal doanya. Yaudah, kita doakan. Doakan secara pribadi saja ya. Baik, mari kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Surgawi, kami mohon penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu pada live kami pada malam hari ini. Biarlah Engkau utus malaikat-Mu untuk berjalan di depan kami, untuk berjaga-jaga dan untuk memberkati setiap segala yang kami gunakan dalam live ini, dihindarkan dari segala gangguan,
dihindarkan dari segala kekacauan. Tuhan berkati setiap alat yang kami pakai, juga setiap hati yang hadir pada saat ini. Bila kehendak-Mu tercurah dalam hidup kami, semakin jelas dan semakin nyata bagi kami, sehingga semakin kami mengenal Engkau, semakin kami mencintai-Mu. Singkirkanlah segala roh-roh jahat yang berusaha intervensi dalam kehidupan kami, baik dalam diri kami, rumah kami, maupun keluarga kami. Santo Mikael Malaikat Agung, berperanglah bagi kami. Bunda Maria doakan kami. Para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah di sekitar kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, ini begitu doanya udah selesai baru kebuka ininya. Saking leletnya internetnya. Tapi semoga nggak nge-lag ya malam hari ini. Oke, baik. Min, malam ini kita sampai di mana, Min? Oh, layarnya makan mati karena kelamaan nunggu. Nah, ini dia. Malam ini kita masih membahas buku yang sama, yaitu Diary of an American Exorcist by Monsignor Stephen J. Rossetti, seorang uskup dan juga seorang eksorsis. Malam ini kita sampai kepada Stuck in Unforgiveness. Stuck in maksudnya apa? Maksudnya terjebak atau nggak bisa lari dalam ketidakmampu mengampuni, begitu loh. Ketidakmampuan untuk mengampuni, ya. Wah, ini ada yang numpang iklannya. Silakan belajar bahasa Inggris. Oke, baik. Baik. Maksudnya bagaimana? Oke, nah ternyata nanti kita akan menemukan bahwa ketidakmauan untuk mengampuni itu juga ternyata bisa menjadi media bagi iblis untuk intervensi dalam hidup kita. Mungkin kita sudah bersih terhadap hal yang lain, ya, terhadap jimat, terhadap berhala, terhadap okultisme, perilaku sering pergi ke dukun, main meramal, atau hal-hal yang berbau magis, gaib, hal-hal uka-uka, misteri yang biasanya disukai anak muda itu kan, ya mungkin kita sudah bersih dari semua itu. Sudah mengakukan dosanya gitu kan, karena kan jimat kan bisa dilihat, perilaku kita kan bisa kita ketahui, ya, kebiasaan-kebiasaan buruk kita bisa kita perbaiki. Tetapi ada satu yang seringkali paling sulit untuk dilepaskan. Apa itu, Min? Yaitu ketidakmampuan untuk mengampuni. Itu dia, ya. Nah, pernah terjadi dalam sebuah sesi deliverance, ya, ketika yang diusir itu, maksudnya orang yang kerasukan ini, setan di dalamnya yang diusir itu susah sekali untuk dilepaskan, padahal segala cara sudah dicoba, ya. Nah, ternyata satu orang tim yang memiliki karunia tiba-tiba bertanya, apakah dalam hatimu masih ada, sepertinya dalam hatimu ada sebuah ganjalan, apakah ada orang yang belum bisa kamu ampuni? Nah, di situ tiba-tiba dia menangis. Iya, dia tidak bisa mengampuni papanya pada waktu itu. Dan itu ternyata mengikat dia, ya, sehingga dia gak bisa lepas. Aku tebak ada kaitannya dengan luka batin, ya, Min? Iya, ada kaitannya juga dengan luka batin. Nah, ini seringkali yang paling sulit. Jadi pada saat ketika tim meminta kepada korban untuk pergi kepada sakramen tobat atau mengaku dosa itu, sebenarnya sekalian juga diakukan dosa-dosa ketidakmampuan untuk mengampuni, begitu. Ya, mungkin dia tidak ingat atau terluput dalam hal ini, ya, sehingga dia tidak lepaskan dari dosa ini. Dendamnya masih ada. Setidaknya kalaupun dia tidak mampu, ya, kalau dia mau,
Dia cukup berdoa, Tuhan saya tidak mampu mengampuni karena ini terlalu sakit. Sanggupkan saya, bantu saya mau mengampuni. Nah misalnya begitu saja, itu sudah menjadi pekerjaan Tuhan untuk berikutnya, bukan lagi pekerjaan kita, karena itu memang sulit ya. Nah nanti dengan segala rahmatnya Tuhan akan membuka jalan untuk itu. Entah apakah kita yang datang duluan, ataukah dalam hal ini papanya ya, ataukah papanya yang datang duluan kepada dia, atau lihat orang lain. Ada saja jalannya yang tidak kita ketahui, tapi itu menjadi misteri cinta kasih Allah begitu loh. Tetapi bahwa kita mau berdoa, Tuhan mampukan saya untuk mengampuni, itu sangat penting sekali. Dalam arti ini kita telah mengambil satu langkah ke depan. Langkah berikutnya serahkan kepada Tuhan. Jadi di dalamnya ada iman juga di situ. Begitu. Ya, memang sulit, tidak mudah. Pengampunan itu yang paling sulit ya. Ini kalau nggak dipegang begini lagi. Sebentar, Mimin setting dulu ya. Di setting dulu supaya lebih dari screen time ya namanya ya. Bukan apa ya, display and brightness. Nah, kita bikin jadi never deh ya. Never, maklum nih Mimin ini taunya disettingin orang. Udah gitu, begitu jadi sesuatu bingung. Gitu. Oke, nah sekarang kita masuk kepada pembahasan. Jadi selama proses pengusiran ya, mana pulpen Mimin nih? Ini dia, oke ya. Jadi selama proses pengusiran setan, terkadang orang terjebak, itu dia, get stuck. Jadi terjebak apa nih? Nah tadi sudah disebut di atas ya. Kami berdoa dan berdoa, dan mereka tampaknya enggak menjadi lebih baik. Kisah Monsinyur Rossetti. Mengapa mereka belum juga dibebaskan begitu? Oke. Nah, what sometimes emerges is a deep-seated lack of forgiveness. Apa yang terkadang muncul adalah kurangnya pengampunan yang mendalam, atau mungkin juga dia sudah mengampuni tapi masih terganjal atau masih belum ikhlas begitu, masih diingat-ingat lagi gitu ya. Ya memang tidak mudah ya, berkali-kali mengatakan tidak mudah, tapi ini merupakan sebuah syarat agar kita bisa dipulihkan, dilepaskan dan disembuhkan. Jadi kita ingat doa Bapa kami, dikatakan apa? Ampunilah kami yang berdosa ini seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Nah, kita hanya bisa diampuni, artinya apa? Pengampunan artinya juga penyembuhan ya. Pengampunan dan penyembuhan itu selalu berkaitan erat. Artinya kita juga hanya bisa diampuni dan disembuhkan kalau kita terlebih dulu mengampuni. Nah ini, jadi dulu Mimin ingat pada waktu masih kecil, masih SMP ya, ada teman Mimin bilang gini, doa Bapa kami itu berat ya katanya. Kenapa Mimin bilang? Karena doanya bersyarat katanya. Kalau kita pikir-pikir ya benar juga ya gitu, bersyarat. Iya memang, emang enak memikul salib. Ya, thank you for Papi KBS yang ngirim one heart ya, thank you. Atau untuk semua saja yang berkirim gift dan sebagainya, atau mungkin malah berdonasi ke akun Mimin gitu kan, ke rekening Mimin lewat link yang ada di profil Mimin. Terima kasih karena Mimin pada waktu menjelaskan seperti ini nggak konsen lagi, sudah melihat-lihat apa yang kamu kirim gitu ya. Thank you semuanya. Sulit memang kata Heyo, karena memang butuh proses dan bukan sesuatu yang instan ya, tapi memang tidak ada yang mustahil katanya lagi. Kalau di psikologi memaafkan itu diri sendiri, bukan untuk orang yang bersalah. Oh maksudnya memaafkan itu
kegunaannya untuk diri sendiri begitu ya, bukan untuk orang yang bersalah begitu. Karena kalau menyimpan dendam, kita yang sakit, sedangkan orang yang kita benci tidak peduli. Ya, begitulah. Kita mau makan, ingat dia. Mau mandi, ingat dia. Mau tidur, ingat dia. Mau studi, ingat dia. Jadi, itu memang tidak enak sekali kan? Jadi ingat lagunya zaman dulu, zaman Dina Mariana. Aku mau makan, ingat kamu. Apalagi, aku mau tidur, ingat kamu. Wah, ini kalau kalian pernah mendengar lagu ini berarti seumuran sama Mimin ya. Ya, sambil minum. Tumben live Demonik kali ini serasanya adem, Min. Wah, ademnya di mana nih? Kita melepaskan beban yang kita miliki. Ya, yes. Itu penting banget. Ya, however, ini juga pada waktu kita membahas demonologi ternyata memang berkaitan erat dengan kehidupan spiritual ya. Ya, nggak bisa dipungkiri juga itu, bahwa kita dibawa juga kepada tahta kasih, tahta pengampunan, tahta karunia, seperti itu. Jadi ini memang berkaitan, sehingga bisa jadi seperti dikatakan oleh temanmu yang bernama tidak diketahui ini, adem. Karena kita membahas tentang itu. Nah, ini dia. Banyak ya, many of those who come to us, banyak dari mereka yang datang kepada kami dengan roh jahat, maksudnya mereka yang menjadi korban intervensi kuasa kegelapan ya, itu ternyata telah mengalami dikatakan di sini trauma masa lalu di masa mudanya oleh seseorang begitu. Ya betul tadi dikatakan temanmu di atas tadi, berkaitan dengan luka batin ya, itu trauma masa lalu juga. Jadi dapat dimengerti bahwa mereka marah dan menyimpan keinginan batin ya. Nah, apakah ini disadari atau enggak disadari begitu ya, agar si pelaku ini menderita. Nah, tetapi memang kita sendiri tahu ya, bahkan juga dalam dunia psikologi, bahwa seringkali yang bikin luka itu semakin sakit dan semakin dalam apabila itu dilakukan oleh orang terdekat di lingkungan, baik kekasih, baik suami istri ataupun keluarga. Itu sangat-sangat menyakitkan apabila dilakukan oleh orang-orang di sekitaran ini ya, karena orang tersebut sungguh-sungguh kita cintai dan ternyata malah melukai. Itu sakit sekali. Jadi kamu bisa bayangkan jika ada seorang anak kandung yang diperkosa oleh ayahnya, sakitnya seperti apa ya. Itu luar biasa ya. Nah, Mimin juga pernah menangani kasus ini ya. Anak SMP loh diperkosa oleh papanya, itu kan gila. Dia berjuang setengah mati untuk mengampuni. Itu memang kerasukan juga ini anak begitu. Kelak kemudian setelah digali-gali baru kita tahu salah satu akarnya ini ya, kasihan ya. Udah dia menjadi korban ya. Tambah lagi dia kerasukan ya. Jadi kerasukannya bukan semata-mata karena dendam dan tidak mau mengampuni ya, tapi ternyata karena keinginan untuk balas dendam itu dia terlibat di dunia okultis begitu loh, dunia perdukunan. Jadi memang berlapis-lapis dia punya ini media, berlapis-lapis. Sudah luka batin berat, ditambah lagi bermain-main dengan dunia okultis. Nah, ini semakin memperberat keadaan karena penanganannya berlapis-lapis, nggak bisa cukup sekali sesi begitu. Ya, menyakitkan karena kepercayaan kita terhadap orang tersebut dilukai sesuatu yang kadang tidak diduga-duga. Ya, benar. Begitulah dunia ini ya. Itulah sebabnya Mother Teresa pernah berkata, mencintai sampai sakit. Itu dalam sekali artinya. Maksudnya bagaimana, Min? Maksudnya kita hanya bisa dikatakan sungguh-sungguh mencintai apabila cinta kita itu total, bahkan sampai tidak takut untuk terluka. Bukankah itu yang kita lakukan dengan keluarga? Nah, ketika pada akhirnya kita terluka, bisa dimaklumi itu akan dalam sekali. Begitu kan?
Nah, oke, kita lanjutkan. Tetapi selama mereka menyimpan kemarahan dan sikap tidak mau mengampuni itu, maka it is they who are being poisoned. Merekalah yang diracuni, begitu. Oke, kita sampai ke sini. Demons led, maksudnya apa? Itu maksudnya bahwa setan mengunci ini dan enggak mau pergi. Latch onto this, jadi dia stay di situ, mengikatnya dan menikmati keadaan manusia yang seperti ini, karena bagi dia itu lahan kerjanya dia. Mirip-mirip dengan dunia di mana dia tinggal, yaitu di neraka ya. Di sana yang ada hanya kebencian, tidak ada kasih dan pengampunan. Nah, setan itu sendiri kalau kita lihat juga memang ya dikatakan di sini, the demons themselves are forever stuck in an inner rage. Setan itu sendiri selamanya terjebak dalam kemarahan batin. Nah, kita semua tahu itu ya. Kemarin kita sudah melihat bagaimana ketika korban kerasukan ditangani, kalau kita melihat ke dalam matanya itu kebencian yang murni, kebencian yang brutal. Pada saat dia melihat kita yang ada hanya kemarahan, hanya kesombongan, hanya kebrutalan, benar-benar ekstrim. Nah, jadi kalau dikatakan di sini bahwa mereka menghabiskan keabadian di neraka dengan menyalahkan Tuhan dan menahan amarah dan kebencian mereka. Unjustly maksudnya dengan tidak adil ya. Dan menahan amarah dan kebencian. Ya, karena kalau orang sini tuh bilangnya apa? Bilangnya itu manas tak belawan sama Tuhan. Manas tak belawan tuh marah tapi nggak sanggup melawan karena kalah sama Tuhan gitu loh. Istilah orang sini itu manas tak belawan. Nah, itulah yang dilakukan dia pada akhirnya kepada manusia, karena dia tidak mampu melawan Tuhan. Sasarannya adalah kita, makhluk yang paling dicintai oleh Tuhan, yaitu kamu dan saya. Setan tahu itu, jadi dia pakai itu untuk melawan Tuhan dengan menyiksa kita ya. Oke, salve semua, kata Greg. Salve juga Greg. Salam untuk orang-orang Kucing dan keseluruhan orang-orang Malaysia. Sampai level cinta tanpa syarat ya, yes, alias tulis. Nah, itu memang selain hanya kepada keluarga dan orang yang kita cintai, cinta yang kita berikan kepada orang lain yang tulus itu jarang sekali, apalagi kepada orang yang nggak dikenal ya. Yang jadi bisa dimaklumi kenapa luka yang paling besar itu jika dilakukan oleh keluarga atau orang yang kita kenal atau orang yang paling kita cintai. Karena peluang seperti ini, peluang untuk mencintainya lebih banyak, tapi peluang untuk terlukanya juga lebih banyak. Daripada kalau kamu di tengah jalan tiba-tiba ditimpuk batu oleh seorang lewat nggak dikenal ya, paling kalian pukul-pukulan ya, gebuk-gebukan, udah itu selesai. Begitu ya. Wow, Dinda muncul. Min, doain romo paroki dan mantan romo parokiku ya, lagi pada sakit ya. Semoga romo parokinya segera disembuhkan Tuhan, dijamah. Dan dalam nama Yesus, romo parokinya Dinda dan mantan romo parokinya disembuhkan, dilancarkan segala sesuatunya, diberkati segala alat-alat medis, obat-obatan dan juga para tenaga medisnya, sehingga semuanya diberkati untuk kesembuhan pastor parokinya Dinda dan juga mantan pastor parokinya. Dalam nama Yesus, pulih dan sembuhlah. Amin. Baik, kita lanjut. Tadi sampai di mana? Oke, sampai di sini ya. One of the problems
in our culture is that people misunderstand what it means to forgive. Jadi, salah satu masalah dalam budaya kita adalah orang salah memahami apa artinya memaafkan. Jadi ini nggak berarti bahwa pelaku nggak boleh bertanggung jawab atas kejahatannya gitu dan masuk penjara. Bukan begitu maksudnya. Itu juga nggak berarti bahwa kita harus memiliki perasaan hangat dan hubungan emosional yang positif dengan pelaku kekerasan terhadap kita gitu ya. Maksudnya bukan seperti itu ya. Perasaan terluka itu wajar sekali dan boleh, bukannya nggak boleh ya. Tetapi kita harus bisa bangkit di situ, karena dari jatuh dan bangun kita bertumbuh. Disitulah manusia akan menjadi semakin manusia, maksudnya begitu. Jangan takut dengan cinta dan luka. Nah, sebaliknya dikatakan rather ya. Forgiveness in the Christian sense is letting go of the resentment and the anger, and then asking God to bless the person who has offended us. Jadi maksudnya sebaliknya. Pengampunan dalam pengertian Kristen adalah sebenarnya letting go, melepaskan kebencian dan kemarahan yang ada di dalam hati ini ya, lalu meminta Tuhan untuk memberkati orang yang telah bermasalah dengan kita. Jadi ini adalah it is a decision. Jadi ini merupakan sebuah keputusan, bukan sebuah keadaan, bukan sebuah konsekuensi. Maksudnya bagaimana, Mimin? Maksudnya gini, kalau orang melukai kamu, ya, konsekuensinya kamu terluka, itu pasti. Ya, tetapi itu bukan sebuah keadaan. Kamu bisa memilih apakah stay dalam luka itu atau mendoakan dia. Dan pada akhirnya ketika kamu sudah cukup waktunya untuk mengampuni atau untuk bisa mengampuni, kamu ampuni dia. Jadi ini letaknya di dalam keputusan. Ya. Ketika kita terluka, kita harus memutuskan ini. Mau stay dalam luka itu dan mendendam atau mendoakan dan mengampuni ini, ya. Ya memang nggak mesti harus pada saat itu juga, karena setiap orang pasti butuh waktu, begitu. Tetapi kita tahu bahwa mendendam itu nggak baik, ya sudah, kita letting go, merelakan, serahkan kepada Tuhan. Intinya begitu ya. Ya walaupun satu orang mungkin besok sudah bisa mengampuni, orang kedua, orang ketiga mungkin ada yang butuh 1 bulan, 1 tahun gitu ya, masing-masing begitu. Nah ya, tapi tetap bahwa niat untuk minta rahmat agar dimampukan untuk mengampuni itu baik sekali, karena Tuhan akan bantu pasti ya. Yang dikatakan di sini itu artinya sebuah keputusan ya. Ya itu pilihan Min, kata Heyo. Teringat pesan yang sama di buku Filosofi Teras. Kita mengontrol apa yang bisa kontrol, yaitu diri sendiri. Wow, mantap nih. Yes, begitulah. Sebentar, Min tadi berkutat sama ini nih, apa sih namanya ini? Bolnya ini, holder. Baik. Sampai di mana kita tadi? Di sini ya. Jesus loved. Jadi Yesus sendiri mengasihi dan mengampuni para ahli Taurat dan orang Farisi. Ya. Kita lihat, tetapi jangan salah. Dia juga enggak ini. Maksudnya enggak menahan emosinya untuk mengatakan bahwa mereka itu seperti kuburan yang dilabur putih.
dan marah kepada mereka, ya nggak apa-apa, marah aja. Ada orang tertentu yang memang harus dimarah untuk mengingatkan bahwa dia salah, begitu loh. Apalagi jika berkaitan dengan keselamatan jiwanya. Apakah kamu marah kemudian menegurnya? Perlu marah juga untuk menjadi contoh orang-orang di sekitar. It's okay, seperti yang dilakukan Yesus, bahwa marah itu bukan sebuah dosa. Ya, apalagi ini jika berkaitan dengan sebuah prioritas yang lebih tinggi, yaitu keselamatan jiwa. Artinya marah untuk membenarkan. Ya. Nah, pengampunan bukanlah emosi. Itu adalah tindakan kehendak. Oke, kata si oke ini. Bahas apa ini? Ini baru join soalnya. Nih, kita sedang membahas tentang demonologi. Ilmu tentang setan. Apalagi ini malam Jumat ya. Nah, kamu bisa lihat di sebelah kanan, sebelah kirimu ada berapa jumlah mereka. Ya, itulah. Ya, marah itu manusiawi menurut ilmu psikologi, cuman memang caranya saja, kata Hegel. Itu salah satu emosi dasar manusia. Yes. Min, kemarin saya cerita, Min, dilemputin malah dibilang jahat, ditantangin malah dianggap dianggap yang mereka lakukan baik dan benar. Ya, memang begitu. Itu sebuah PR untuk kita semua ya. Bagaimana untuk mengingatkan sahabat kita atau teman kita atau rekan kerja kita, tetapi bahwa kita sudah mengatakan ini yang benar dan ini tidak benar, atau ini yang baik dan ini yang kurang baik, dan mereka tetap tidak mau mengindahkannya, ya sudah. Semuanya di tangan mereka. Di samping kita juga mendoakan mereka agar terbuka hatinya, begitu. Stres saya, Min, kata Dinda. Ya, seru kalau bahas tentang setan ya. Oke ya. Ini kita sedang bahas tentang setan memang ini. Nah, jadi memang berkaitan erat dengan pengampunan ya, karena kalau kita masih belum bisa mengampuni, maka pemulihan dan penyembuhan untuk dilepaskan dari kuasa iblis juga itu susah, begitu. Jadi ini temanya tentang perikop ini, temanya tentang pengampunan. Oke, jadi tadi ya dikatakan forgiveness is not an emotion, it is an act of the will. Jadi pengampunan itu bukanlah sebuah emosi, tetapi tindakan daripada kehendak. Act of the will. Nah, di sini Yesus mengatakan kepada kita untuk memberkati dan tidak pernah mengutuk. Nah, jadi ini bukan sekedar saran biasa ya, tapi ini mengandung sesuatu. Karena however ya, manusia itu citra Allah. Manusia itu adalah gambaran Allah. Sedikit banyak dia memiliki daya cipta, daya berkat, dan juga jangan salah, daya kutuk. Jadi hati-hati dengan mulutmu. Mulutmu bisa memberkati orang dan orang itu menjadi bahagia dan hidupnya makmur sejahtera, tapi juga mulutmu bisa mengutuk orang dan orang itu bisa celaka. Apalagi jika kutukan itu dilakukan dari otoritas yang lebih tinggi terhadap bawahannya. Misalnya orang tua kepada anak, itu bisa terjadi. Kakek kepada cucu, itu bisa terjadi dan lebih mudah terjadi. Jadi kalau kamu suatu hari kesal sama anakmu, jangan kamu katakan bodoh, jangan kamu katakan jelek, jangan kamu katakan mati. Enggak, kamu katakan dasar pintar kamu pasti akan juara 1 besok, misalnya begitu. Dibalik. Atau dasar anak ganteng yang selalu menguntungkan orang tuanya, Tuhan berkati kamu. Kamu marahnya begitu ya. Jadi marahnya sudah mulai mesti dilatih gitu. Oke. Ada pertanyaan apa ini?
Apakah benar Min, Lucifer itu ceritanya malaikat cahaya yang setara dengan 3 malaikat agung? Ya, banyak opini tentang itu. Bisa jadi ya, salah satu malaikat tertinggi begitu. Oh iya Min, yang katanya roh penasaran karena punya dendam itu benar nggak? Kayak roh korban pembunuhan. Nah itu juga masih 50-50. Apakah sungguh roh manusia atau itu adalah setan yang nyaru atau menyamar begitu ya? Karena seringkali jika dia punya energi untuk menyakiti orang, bahkan secara intens mengganggu, biasanya itu bukan roh manusia. Ya, roh manusia jika diizinkan muncul hanya atas izin Tuhan ya, maksudnya hanya melakukan hal yang sangat berguna untuk jiwanya saja, yaitu minta doa. Nggak bisa melakukan hal yang lain. Walaupun ini sangat jarang sekali dan tetap mesti hati-hati ya. Jadi makanya Mimin tidak menganjurkan untuk mencari jiwa-jiwa yang butuh doa. Biarkan mereka datang sendiri atas izin Tuhan begitu ya. Karena kita nggak tahu, bisa jadi kita tertipu. Terus seringkali itu ulah setan yang dendam dan kemudian membunuh ya. Karena mereka merasa berhak untuk membenci kita karena dia membenci Tuhan, dan tadi manusia tak berlawan lawan Tuhan, akhirnya kita jadi sasaran. Dan apapun yang dia lakukan terhadap kita selalu untuk kecelakaan kita. Begitu. Mimin hakul yakin itu bukan roh manusia, tapi mereka yang roh-roh yang menyamar itu ya. Oke. Oke, baik. Yes, Lucifer jatuh karena kesombongan. Min, apa yang kita lakukan ketika ada setan yang mulai muncul di depan kita atau kita mendengar suara yang aneh? Nah, ini juga dibantu oleh si Oke. Kontrol pikiran, jangan berasa takut menguasai kita. Ya, kita tetap mesti kontrol diri kita sendiri. Kenapa? Jangan panik dulu. Kita mesti pastikan itu intervensi atau bukan, gitu kan? Takutnya ternyata kucing lewat atau tikus lewat. Ya, kebanyakan seperti itu sih. Sebenarnya jarang juga kok mereka mau maksudnya intervensi dalam hidup kita, apalagi kalau kita nggak punya media. Misalnya kita nggak nyimpan jimat, kita nggak terlibat perdukunan, ramalan atau okultis, atau dunia-dunia gaib seperti itu, di mana memang disitulah tempat mereka ya. Tiba-tiba setan itu datang nampakkan diri, biasanya nggak lazim gitu loh. Atau di rumah kita yang damai dan tentram, tiba-tiba melalui itu muncul. Kecuali kalau kita mungkin datang ke sebuah tempat asing dan memang ada terasa hawa-hawa tidak enak seperti itu ya. Atau kita ya di bawah tempat-tempat tertentu, kok mungkin di bawah pohon, di bawah jembatan yang masih perawan, yang masih angker. Nah itu bisa dipertimbangkan, itu sungguh-sungguh setan. Nah, apa yang mesti dilakukan seperti itu? Ya jangan panik ya. Nah, kamu berdoa saja. Kamu tengking dalam nama Yesus supaya tidak mengganggumu ya. Nah, dan pasti dia lari. Kenapa? Kamu kan anak Tuhan, dan kamu kan nggak pernah terlibat di dunia seperti itu. Kamu nggak ada medianya, jadi dia nggak punya kuasa atas kamu gitu loh. Sejauh selain media-media tadi, media kan ada banyak ya. Jimat lah, itu apa, berhala lah yang kita sembah, okultis, perdukunan, main meramal ini dan itu dan sebagainya. Tapi ada juga jimat yang seperti nggak bisa mengampuni, atau kebiasaan berdosa. Nah itu jadi celah juga bagi mereka untuk ganggu kita gitu loh ya. Itulah, jadi memang pertama nggak perlu takut. Dan kalau dia benar-benar muncul, kalau kamu punya air suci, hajar saja ya. Oke. Biasanya sibukkan diri aja dengan kegiatan lain, nanti juga soal-soal itu menghilang ya. Kalau Mimin waktu masih kecil dulu punya tips gitu.
Jadi setiap ada yang aneh-aneh gitu ya di depan Mimin, dan Mimin mulai kacau nih ya, mulai panik dan sebagainya. Mimin bayangin bahwa yang aneh-aneh itu bentuknya segitiga atau bentuknya apa, bulat seperti balon. Jadi Mimin kontrol pikiran, terus bentuknya apa, imut, lucu, warna merah muda, atau jadinya malah senyum, malah ketawa. Ya mungkin ini tips bisa berguna untuk kamu. Bisa jelasin kenapa kita merinding, Min? Maksudnya merinding gimana? Merinding karena dengar suara yang bagus sekali itu juga bisa merinding kan? Atau ya memang ada sesuatu yang lewat. Min, kalau dapat semacam gambaran kecelakaan di mana kita tapi nggak punya pembimbing rohani itu gimana ya, Min? Sering begitu. Gimana tuh maksudnya, Dim? Ntar ya. Dan sebaliknya, gambaran di benak dengan hal-hal yang sangat menyenangkan. Kalau kamu dapat gambaran kecelakaan di benak, kamu doakan semoga itu nggak terjadi. Ya, bisa jadi memang Tuhan taruh di kamu supaya kamu doakan. Jadi kamu punya tugas untuk mendoakan. Ya, itu dia. Apakah lewat mimpi atau apakah lewat vision di dalam benak, itu bisa saja terjadi. Anggaplah kamu memang punya tugas untuk mendoakan agar kecelakaan itu nggak terjadi. Hal seperti ini dibaca sebagai sebuah sign atau tanda-tanda. Atau nyium bau busuk tengah malam, bocorkan aja media. Mereka juga kalau nggak diperhatikan juga akan itu kok, akan pergi kok, ya. Gak usah dikasih ruang gitu, gak usah kasih panggung untuk semakin bikin kamu panik. Semakin kamu takut, semakin kamu panik, ya energi kamu diambil oleh dia untuk mewujudkan diri. Semakin dia tampak terlihat gitu loh. Untuk saat ini saya belum percaya satupun untuk jaga-jaga, ya terjadi sesekali-kali ya. Jadi kalau di rumah ya, kalau punya air kudus diperciki saja untuk berjaga-jaga. Min, terkadang saya kagum dengan sosok Lucifer ya, dalam artian positif. Ya nggak apa-apa, Lucifer juga artinya positif. Lucifer, lux artinya cahaya, Fer artinya fere atau pembawa. Jadi pembawa cahaya. Artinya positif. Dia dulunya adalah malaikat terang yang kemudian menjadi the fallen angel, malaikat yang telah jatuh. Ya. Nah, nanti kalau kita ikuti lagi, kita akan melihat bagaimana old Lucifer versus new Lucifer. Nah, ternyata ada old atau Lucifer lama versus new Lucifer yang baru. Nah, kita akan melihat siapa itu Lucifer lama, siapa itu Lucifer baru ya. Nanti sebentar lagi kita akan kalau kita sampai ke sana, pembahasan malam ini juga. Tidak diketahui secara biologis itu respon tubuh ketika ada sesuatu yang dianggap apa itu mengancam. Iya, ada yang bisa tiru, dia pantang menyerah. Lah kalau kuburan gimana, Min, supaya enggak takut? Ya kamu bayangkan, nanti yang muncul di depan kamu itu bentuknya segitiga. Bentuknya seperti apa? Seperti gulali, atau yang lucu-lucu deh, seperti coklat atau seperti kue donat. Pasti enggak bakalan takut. Oke. Nah, sampai di mana kita tadi? Kita sudah banyak lompat ini. Bahwa Yesus mengatakan kepada kita untuk memberkati dan enggak pernah mengutuk ya. Seperti mencipta tadi, hati-hati, mulut punya kuasa. Ketika kamu memberkati orang itu bisa terjadi, ketika kamu mengutuk orang itu juga bisa terjadi. Nah, dikatakan di sini ya, ketika kita mengutuk orang lain, pertama-tama kita sendirilah yang menderita. Di sisi lain, ketika kita memberkati musuh kita dan mereka menganiaya kita,
kita yang dibebaskan dan merasakan damai. Ya, seperti dikatakan Heyo tadi di atas ya, itu bukan semata-mata untuk orang yang bersalah kepada kita doang, tapi juga terlebih penting adalah untuk kedamaian diri kita sendiri. Ketika kita merelakan, ketika kita melepaskan, gitu. Oleh karena itu, as a regular part of our exorcism process, oleh karena itu sebagai bagian dikatakan sini regular, jadi rutin lah, sebagai bagian rutin dari proses pengusiran setan ya, kami bertanya kepada orang tersebut, apakah ada yang perlu dia maafkan. Nah, ditanya dulu gitu kan. Nah, kami kemudian meminta orang tersebut mengatakan sesuatu yang memberi efek atau berdampak. Katakan seperti ini, saya dengan rela memaafkan si N, si titik-titik, dan saya meminta Tuhan untuk memberkati si N, katanya, titik-titik. Nah, begitu ya. Ya, memaafkan dan memberkati. Jadi dikatakan di sini, saya dengan rela memaafkan si titik-titik dan saya minta Tuhan untuk memberkati si titik-titik, ya, gitu. Seringkali biasanya setelah itu orang tersebut akan menangis dengan air mata yang baik, good tears, begitulah. Jadi ya, then we know that God is healing the person's soul and the demons will take flight. Kemudian kita tahu bahwa Tuhan sedang menyembuhkan jiwa orang tersebut dan setan akan naik pesawat. Take flight, bukan, maksudnya setan akan pergi gitulah ya, take flight, bukan naik pesawat atau pesan tiket gitu, enggak. Oke. Min, jawab pertanyaan si. Oke, ya, apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Boleh diulang lagi. Beragam bentuknya kayak banteng, maksudnya gimana ini? Kayak beragam cara Lucifer dapat menggoda kita untuk jatuh ke dalam dosa ya. Oke, dengan memahami kekuranganmu, enggak hanya Lucifer, semua setan kayak kita. Ya, setan itu bukan Lucifer, jadi semua setan kayak gitu ya. Di psikologi kadang sulit karena emosi dibalik peristiwa itu nggak diproses. Menangis itu salah satu cara memprosesnya. Ya, benar. Jangan takut untuk melepaskan emosimu, melepaskan air mata. Kamu juga tahu kok, ketika kamu melepaskan semua itu, dunia paling nggak setengahnya seperti sudah berdamai dengan dirimu, paling nggak dirimu sendiri ya. Paling tidak ada sesuatu yang sudah kamu relakan, walaupun bertahap ya. Minta soal Mormon. Oh iya, itu saudaranya Saksi Yehova ya. Halo Min, semangat juga Dian ya. Dan gereja akhir zaman. Oh iya, banyak sekali muncul aliran-aliran seperti itu ya. Ya, semoga mereka baik-baik saja. Karena kita belum berdamai dan belum proses rasa sakit itu ya. Min, cara berdamai dengan diri sendiri bagaimana konkretnya? Nah, ini boleh tanya sama Heyo nih, anak psikologi. Gimana? Ayo. Kita pakai berbagai cara, pakai psikologi juga pakai spiritual gitu kan. Seringkali duanya sangat membantu ya. Baru gabung, panjang dikit kakak awalnya. Oke, nah ini yang menarik. How do demons
depart, bagaimanakah setan pergi? Nah, ini dijelaskan di sini. Seperti apa sih saat mereka meninggalkan korban kerasukan itu? Jadi kita bercerita tentang ini nih, korban kerasukan yang ditinggalkan oleh setan, ya. Oke, dikatakan di sini, jika seseorang memiliki karisma mistik, misalnya maksudnya mereka yang dibuka matanya untuk bisa melihat roh-roh itu ya, maka ia dapat melihat mereka pergi. Jadi dalam tim itu cukup penting untuk memiliki orang yang punya karunia ini. Ada sangat sedikit orang dengan gift seperti ini. Kita semua harus menduga berdasarkan sejumlah tanda yang khas. Nah, jadi kita akan lihat nanti seperti apa itu tanda-tanda yang khasnya. Nah, ini penting untuk kamu ketahui, ya. Iya, mungkin kita berpikir, kan aku bukan tim exorcist, aku bukan tim deliverance, kok diajarin beginian? Ya siapa tahu one day gitu kan. Amit-amit jabang bayi, semoga enggak ada apakah rekan atau keluarga kita yang berkutat dengan dunia ini dan akhirnya kerasukan one day. Jadi intinya kita sedikit banyak tahu lah. Nah, seperti ini ya. Saat iblis get weaker, makin melemah, mereka akan nangis dan merengek. Nah, ini dia. Ini pernah menceritakan ya di live sebelumnya. Nah, padahal kalau kita lihat pada awalnya mereka akan memandang si pendoa pengusir setan ini dengan mencibir dan arogan gitu kan, dan bahkan mengatakan bahwa seringkali kata-kata dari mulut dia, engkau tidak punya kekuatan, saya lebih kuat darimu, engkau tak punya otoritas, dan begitu seringkali. Jadi mereka itu seperti menggertak di awal begitu. Bahkan mereka juga dengan tegas mengatakan tidak mempan. Mungkin pernah ya, pernah menemukan kasus seperti ini yang muncul di TikTok kemarin, yang lagi viral itu didoakan pastor siapa itu kan, anak asramanya. Ingat setannya bilang apa? Tidak mempan. Ya, pada akhirnya jatuh juga, dia tersungkur kan. Ya memang seperti itulah mereka. Mereka akan menggertak di awal, akan selalu berusaha menakuti kamu, dan kalau bisa membuka dosamu di depan umum, bagi mereka sebuah pekerjaan yang mengasihkan gitu. Kamu mengusir saya, kamar aja kamu tidur dengan perempuan, tanya, wah kacau. Saya tahu kamu tidur di mana, di hotel mana, kamar berapa, wah kacau. Itu dia. Jam berapa ini? Sudah jam 11:10 nih, belnya baru bunyi. Harusnya dia bunyi jam 11 ini. Ini akang kentongnya ini, si satpamnya ini telat ini, telat 10 menit dia. Iya. Nah, ini ada tips dari Heo, ini anak psikologis ya. Dikatakan apa? Tungguin kolom komentar ini. Mungkin berkaitan dengan luka batin. Waduh, semoga kita semua disembuhkan dari luka batin ya. Mimin tahu kita semua juga pasti punya luka batin. Setiap orang itu pasti, tergantung intensitasnya masing-masing ya. Itu dia. Ya baik. Wah, ini apa tips-tipsnya ini? Iya bener. Gimana nyembuhin luka akibat ditinggal meninggal sama ortu ya, dan perasaan kecewa, benci dan marah ke dunia. Ya itu memang, itu by time, karena masing-masing orang akan beda
cara mengatasinya ya. Mimin hanya bisa mengatakan dibawa dalam doa dulu, dibawa dalam doa, dan bukan bertanya kenapa saya, enggak. Bertanyalah, ya Tuhan, ini untuk tujuan apa gitu. Itu pertanyaannya. Ya Tuhan, ini untuk tujuan apa? Mengapa semua ini terjadi? Bukan mengapa saya menderita ya, mengapa harus orang tua saya yang meninggal. Bukan mengapa seperti itu ya. Tapi Tuhan, ini untuk tujuan apa? Karena Tuhan selalu punya sesuatu yang enggak kita mengerti di balik itu ya. Selalu ada pelangi sehabis hujan. Itu yang sungguh-sungguh kita pegang teguh. Mungkin dari situ kita akan diproses dan dibentuk untuk menjadi yang pribadi yang lebih baik lagi. Ya, tetapi kita juga percaya orang yang meninggalkan kita sesungguhnya dia sudah sembuh sempurna ya. Apalagi jika didoakan terus-menerus, di sana amal dan baktinya berbicara ya. Dia pasti sudah berbahagia bersama Tuhan. Mimin seringkali mengatakan kepada orang-orang ya, sedih is okay, no problem. Tetapi kita enggak boleh berlarut-larut dalam kesedihan itu, karena yang di atas sana sudah bahagia. Dan jika mereka melihat kita sedih ya, pasti mereka juga bukan keinginan mereka begitu ya. Justru juga bisa bikin mereka sedih juga gitu. Ya, begitulah. Ya, menangis itu salah satu cara melepaskan emosi yang terpendam. Ada banyak cara lainnya juga. Oh iya benar. Ya. Sehat selalu Min, semoga berkati sama pelayanan Mimin di TikTok ini, puji Tuhan ya. Ini komen yang paling Mimin senang tuh, Min, terima kasih ya. Aku merasa diberkati. Waduh, itu seperti bawa pulang uang berkarung-karung. Karena Mimin merasa berguna gitu loh. Ya, puji Tuhan. Udah setahun tapi rasa benci dan marah masih tetap ada. Sering nangis, pengen ikutan mereka pergi. Ya, bisa dimaklumi. Ya, bisa dimaklumi. Kamu jangan menyalahkan diri sendiri, jangan menganggap dirimu lemah. Jangan bahkan, kenapa saya nggak seperti orang, nggak usah. Setiap orang punya cara yang berbeda-beda untuk mengatasi itu. Let it go, biarkan by time, kamu akan sembuh. Mimin mau ngasih tahu ya untuk Bastian Andreas ya, kamu nggak akan pernah bisa sembuh kok. Dan bersyukurlah kamu nggak akan pernah bisa sembuh dari kenangan akan orang tua atau orang yang kita kasih yang meninggal. Karena mungkin begitu kamu sembuh, ternyata penyembuhannya dengan cara melupakan orang tersebut. Ini juga nggak benar. Mimin sendiri memilih untuk tidak sembuh jika dengan kesembuhan itu harus melupakan orang yang kita kasih yang telah mendahului itu. Enggak, biarin aja dan nikmati itu sambil kita bawa kepada Tuhan dalam doa. Jadi bukan berdoa untuk minta kesembuhan, jadi berdoa supaya kamu semakin dikuatkan dan bisa mengambil berkat-berkat dari kepergian mereka, membuat kamu lebih mandiri, lebih kuat secara rohani ya. Kalau Mimin menyarankan jangan berdoa untuk sembuh. Karena Mimin sendiri yang ditinggal ayah, terus ditinggal beberapa bulan lalu ditinggal kakak kandung ya. 8 tahun lalu ditinggal adik yang bungsu, itu juga menyakitkan sekali. Begitu ya. Berdoa supaya hidup kita menjadi semakin lebih baik ya. Supaya one day kita tetap boleh ketemu mereka lagi, karena kita percaya mereka diambil dalam keadaan terbaik. Dan supaya kita bisa bertemu mereka lagi, kita juga harus mempersiapkan diri kita dengan baik dalam menghadapi dunia ini, dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan ya, supaya kita one day bisa bertemu mereka lagi. Nah, itu tips dari Mimin. Mimin juga menolak kalau ternyata menjadi sembuh ternyata melupakan mereka. Wah, itu enggak mengedah.
ini mau ngelesin demonologi. Ya, larinya jadi ke psikologi ya. Ya karena berkaitannya pada waktu kita cerita di awal-awal tentang orang yang tidak mau mengampuni gitu loh. Nah, ternyata jadi media iblis juga untuk tetap stay dan nggak mau pergi. Oke, baik. Min, boleh tahu Mimin Romo atau Pater? Mimin awam biasa saja ya. Jangan Mimin belajar teologi, magister teologi gitulah. Min, aku udah tanya kayak gitu, mikir kalau mungkin ini introspektif perasaan kecewa. Ya, wajar kecewa ya. Min, 1 menit setelah kita meninggal, roh kita kemana Min? Apakah ada kemungkinan roh kita diganggu sama kubu kiri? Iya, ada saja. Kita nggak pernah tahu. Itulah sebabnya seringkali dalam beberapa testimoni ya, walaupun namanya testimoni gitu kan, 50-50 gitu ya, kita dijemput oleh malaikat. Sementara testimoni yang lain, dia dijemput oleh sesuatu yang menyeramkan. Nah, seperti itu ya. Jadi siapakah yang akan menjemput kita nanti? Ya tentunya sesuai dengan tingkah laku dan perbuatan kita selama di dunia. Oh ya, terluka batin. Oh boleh kalau kalian punya akses ke sana ya. Nah, coba aja cari di Lembah Karmel kalau kalian tinggalnya di mana. Di Jawa Barat ya, itu di Cikanyere. Ya Dinda katanya kemarin ke sana ya. Terus kalau di Medan cari juga mereka, Putri Karmel dan CSE. Kalau di Malang atau di Tumpang ada di Ngadreso ya, Tumpang itu juga. Karena setahu Mimin yang mengadakan latar penyembuhan luka batin, mereka yang paling getol gitu. Ya nggak tahu yang lain ya. Kalau biar yang lain, tapi Putri Karmel dan CSE memang pelayanannya di situ, bikin retreat banyak sekali. Tadi maksudnya luka batin awal masuk setan gitu, bukan awal masuk. Luka batin bisa menjadi salah satu media bagi iblis untuk intervensi dalam hidup kita, terutama kalau lukanya tidak disembuhkan dan kita masih dendam dan tidak mau mengampuni gitu maksudnya. Oh ada beda ya Romo sama Pater? Sebenarnya nggak ada beda. Kalau Romo itu lebih untuk memanggil pastor-pastor yang apa ya, yang kalau di sini sih ya, kalau di tempat kita itu kalau Romonya dari Jawa bisa dipanggil, pastornya dari Jawa dipanggil Romo. Kalau bukan dari Jawa atau bukan orang Jawa dipanggil Pater gitu. Atau pastor biasa gitu ya. Ya lagi belajar bahasa Indonesia si Greg nih orang Kucing ya. Puji Tuhan kita dapat teman dari Malaysia. Ya neraka baik. Ya Pater itu Pater Latin juga, kalau Inggrisnya kan father gitu ya. Ya. Aduh penasaran dipakai seperti apa. Maksudnya gimana? Nih komen-komen kalian tunggu malam ini banyak banget. Jadi Mimin nggak kebaca semua nih mungkin ya. Oh pintu masuk iblis ke dalam keluarga. Oke. Makin nggak nyambung. Maksudnya gimana Dian? Jadi maksudnya memang ada beberapa pintu masuk iblis untuk masuk ke dalam hidup manusia, untuk merasuki, atau kita menyebutnya media. Misalnya dari jimat, dari penyembahan berhala, dari praktek-praktek perdukunan atau okultis, atau dia sering pergi ke dukun, terus atau bahkan yang lebih parah perjanjian dengan setan atau pesugihan. Nah itu loh. Nah seringkali yang orang lupakan adalah kebiasaan berdosa berat juga, itu salah satunya, dan juga ketidakmampuan untuk mengampuni, itu juga menjadi media. Sehingga biasanya untuk mereka yang mengalami luka batin ya, dan juga kerasukan itu proses mendoakan untuk pengusiran setannya lebih berat. Karena selain luka batinnya terlebih dahulu mesti disembuhkan, itu juga kemudian baru kita lakukan doa pengusiran begitu.
Makasih Min dan Heo ya Min, ketahuan besarku juga kalau move on malah lupain mereka berdua. Move on, kamu move on dalam hidup ini dalam arti bahwa ambil berkat-berkatnya, ambil segi positifnya, tapi Mimin yakin kamu gak akan lupakan mereka kok. Benar, justru mereka mendoakan kita dari atas dan semakin menguatkan kita ya. 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 Oke, wah mantap nih, kawan-kawan banyak sekali ya. Kalau di Malaysia panggil pasar apa? Padri ya atau priest ya? Lanjut nih, sebentar masih baca komen-komen nih. Takut ada yang terlewat. Oke ya, nanti untuk mereka yang mungkin belum begitu terlayani atau pertanyaannya mungkin terlewat, gabung di Telegram kita ya. Telegram, cari aja Komsa KKSM Online. Sebentar. Nah di situ nanti Toel Mimin, situ nanti Mimin masukin dalam grup. Sementara di TikTok kan ngetiknya terbatas ya. Di sana bisa lebih banyak gitu. Iya. Di sini masih kurang tenaga psikologi. Bastiana Andreas di mana tinggalnya? Ini judul bukunya apa? Judul bukunya ini. Tuh, Diary of an American Exorcist. Ini karya daripada jadi kisah nyata pelayanan Monsignor Stephen G. Rossetti ya, yang dia tuliskan menjadi sebuah buku gitu. Jadi Mimin belum ada bukunya, ini juga dapat dari teman-teman di grup yang kirim, Min bahas ini dong, bahas itu dong gitu. Jadi PDF-nya doang nih, sepertinya bukunya belum ada di Indonesia. Padahal kalau ada bukunya, Mimin lebih demen sih bahas bukunya daripada PDF begini. Karena kalau PDF gini Mimin sampai melibatkan beberapa HP. Ini aja 4 HP, 1 laptop, 1 tablet, dan 2 HP. Kalau pakai bukuan 2 HP cukup. Oke, kita lanjut. Tadi yang bilang lanjut baik. Nah, di sini dikatakan apa? Nah, di sini tadi belum selesai ya. Jadi mereka itu begitu mau dikeluarin biasanya awal-awal gertak duluan ya, setan-setannya ini, jadi bertingkah duluan, ngancem duluan dan sebagainya lah. Mereka mencibir dan sebagainya, dan mereka dengan tegas mereka mengatakan nggak mau pergi. Jadi para pengusir setan berpengalaman akan mengenali ini sebagai gertakan kosong dan tahu bahwa mereka sebenarnya terrified, ketakutan. Ya, itu betul sekali. Ini sudah berkali-kali begini aja pola mereka. Ini walaupun mereka mungkin dengar juga apa yang kita omongkan gini, nggak akan berubah mereka. Begitu aja, udah kebaca. Oke, dikatakan di sini saat mereka semakin lemah, iblis ya kadang akan mengungkapkan nama mereka. Nah, ini seperti di film-film begitu ya. Siapa namamu? Konon katanya kalau namanya diketahui lebih cepat mengusirnya, begitu seperti di film-film. Sehingga keluarlah setiap kita membahas tentang demologi, ada yang komen, alah gampang kok ngusirnya, cari namanya dulu, katanya gitu. Soalnya habis nonton film bilangnya begitu. Oke, baik. Ya, mereka seperti Legion, Beelzebul, Baal, atau segudang nama iblis lainnya. Mungkin kamu lebih kenal, seperti Agares, apalagi dan lain-lain ya. Ingin mau ngapalin namanya. Oke, mereka juga memiliki nama di tangan, itu maksudnya mendapatkan nama mereka gitu loh. Kalau dikatakan memiliki nama di tangan itu maksudnya mendapatkan nama mereka, itu sebenarnya juga memberi kekuatan tambahan bagi para eksorsis. Karena
Dan dia tahu bahwa setan ada di tali. Maksudnya gimana? The demons are on the ropes. Oke, nanti kita lihat apa artinya ini ya. Kita lihat. Setan biasanya hadir dalam semacam koloni hierarkis. Ya. Dan mereka seringkali ada banyak yang hadir dalam kasus kerasukan. Sebenarnya begitu. Mereka biasanya berjalan dalam kemasan sepaket. Jadi setiap bagian itu, setiap paketnya memiliki pemimpinnya sendiri dengan satu yang bertanggung jawab atas mereka semua. Nah, ini lucu ya, tapi inilah yang terjadi memang. Ini hal yang mesti kalian tahu. Mimin waktu pernah mendoakan orang kerasukan dulu, Mimin pernah cerita ya, waktu Mimin masih di Malang di Jawa Timur itu. Jadi setan yang masuk itu kan banyak, beberapa gitu. Terus Mimin iseng nanya gitu ya, kenapa kamu masuk di sini? Tahu nggak setannya jawab apa? Soalnya yang lainnya udah masuk duluan, jadi aku ngikut. Nah gitu dia bilangnya. Dengan suara cewek seperti itu. Nah pada akhirnya ya memang pada akhirnya berhasil diusir juga itu banyak sekali, walaupun 3 bulan baru berhasil dibereskan ya. Dan sekarang anaknya bagus sekali, luar biasa, udah jadi pegawai negeri, udah jadi kepala desa. Wah mantep lah pokoknya. Nah di sini, as the entire colony becomes weaker and starts to leave, saat seluruh koloni menjadi lebih lemah dan mulai pergi. Nah perginya tuh sebenarnya mulai dari yang terlemah, yang terkecil gitu ya, lebih dulu pergi. Nah kemudian pada akhirnya si eksorsis ini sampai ke pemimpin kelompok tertentu. Ketika pemimpin itu pergi, nah maka anak buahnya yang lain akan pergi bersama mereka. Gitu. Gitu ya. Sampai sini sudah mengerti. Nah, eventually akhirnya ya, pemimpin mereka semua akan pergi. Nah, si pemimpin itu akan menjadi iblis yang terkuat di seluruh koloni tersebut. Dia mungkin pergi dengan sebuah dikatakan di sini apa? With a bang, ledakan, kilatan cahaya, atau manifestasi keras lainnya, atau bahkan mungkin enggak. Kita nggak pernah tahu. Nah, tetapi orang yang si korban ini biasanya akan kejang-kejang secara liar dan berulang-ulang. Bisa jadi orang tersebut juga nggak jarang memuntahkan banyak busa putih. Ingat di kitab suci ketika Yesus mengusir orang kerasukan, mengusir setan daripada orang yang kerasukan ya. Ketika setan akan pergi, dia guncang-guncangkan tubuh orang itu. Ingat itu ya. Dan keluar sesuatu dari mulutnya. Kalau nggak salah ya busa juga atau gimana gitu, Mimin lupa. Tapi ya kurang lebih seperti itu juga gitu. Nah, pengusir setan akan berhati-hati karena setan sering berpura-pura pergi dan mencoba untuk tetap tersembunyi. Ini adalah taktik umum mereka. Ya ini lucu nih. Ya. Waktu kita tim menghadapi, ya kita udah berdoa, udah sudah siksa dia dengan segala doa. Tiba-tiba anak itu duduk, mukanya datar, terus tersenyum. Nah kalau Mimin sih
langsung tahu ini masih belum keluar. Tersenyum agak sinis gitu. Terus dia bilang apa? Sudah keluar gitu. Dia ngomong sendiri. Maksudnya apa? Supaya kita nggak mendoakan dia lagi, nggak mengusir dia lagi. Nah, ketika salah satu tim mengatakan, dalam nama Yesus, kamu keluar. Kamu saat ini sedang berbohong dan belum keluar. Nah, dalam salah satu kasus setannya bilang begini, ih dia tahu nih. Jadi itu lucu juga kadang-kadang. Ya begitulah ya. Jadi memang ini merupakan defense favorit mereka untuk mengatakan pura-pura pergi, pura-pura diam, pura-pura bahkan ngomong sudah pergi gitu. Oke, baik. When the demons finally leave, ketika setan pada akhirnya pergi, si korban itu kemudian akan sadar sepenuhnya, fully conscious. Mereka akan mengatakan bahwa mereka merasa lebih ringan badannya, atau bahkan mungkin merasa terbebaskan. Mereka biasanya tahu bahwa beberapa setan pergi, meskipun mereka nggak tahu pasti sudah berapa yang pergi, apakah beberapa atau semuanya gitu ya. Oke. Oke, apa ini? Setan tidak seseram itu ya Min, kata Dinda. Makanya sekali-sekali ikutan. Ya. Tergantung sih ya. Tergantung siapa yang nangani juga ya. Kalau Mimin sama tim begitulah. Kita bawa santai saja ya. Makanya Mimin demen nonton Pop Exorcist kemarin karena si Romo yang digambarkan begitu juga ya. Suka guyon juga gitu. Nah, sampai di mana tadi? Oke. Di sini ya. Once the highest ranking demon has been exorcised, setelah iblis yang tertinggi berhasil diusir, it is over, maka semuanya berakhir. Selesailah, sudah. Nah, pada titik ini pengusir setan ingin tetap terkoneksi dengan si korban tersebut yang sudah dilepaskan itu, untuk memastikan bahwa setannya benar-benar hilang ya. Oke, jadi memang butuh follow up. Kita tetap bertanya, tetap WA dan minta kabar. Biasanya keluarganya yang ngabari. Oke, moreover, selain itu pengusir setan akan menginginkan si korban tersebut atau individu tersebut untuk tetap berada di bawah reksa pastoral daripada pastor lokal, untuk memastikan bahwa mereka meneruskan jalan hidup yang suci, sehingga enggak tergiur oleh atau enggak menjadi celah bagi setan untuk kembali, maksudnya begitulah. Ya, jadi memang ketika sudah dilepaskan, orang tersebut harus menumbuhkan hidup doa yang baik. Ya, ini sebenarnya sebuah kesempatan bagi mereka untuk lebih mengenal Tuhan. Betapa powerfulnya Tuhan menghadapi roh-roh jahat seperti ini. Hidup mereka nggak akan pernah sama lagi. Untuk orang yang sudah pernah kerasukan ya, nggak akan pernah sama lagi. Untuk mereka yang pada akhirnya kemudian berhasil dilepaskan dan memang dia mau dilepaskan dan mau bertobat untuk itu, hidupnya akan menjadi lebih baik.
Sementara untuk mereka yang tidak mau bertobat bahkan menikmati itu ya, hidupnya sebaliknya. Ya, begitulah. Nah, kita masih punya waktu setengah jam untuk membahas ini. Tadi ada yang bertanya tentang Lucifer. Nah, yang seperti Mimin bilang tadi ya, nanti kita akan bahas Lucifer jadul sama Lucifer versi update. Baik. Min, apakah ular identik dengan iblis? Enggak juga sebenarnya. Kalau kita lihat di perjanjian lama, bahkan Tuhan menyuruh Musa bikin tongkat ular kan, justru untuk menyelamatkan orang Israel, begitu. Ya, however hewan-hewan itu netral namanya ya. Cuman pada akhirnya kalau iblis memilih menyerupai ular, ya ternyata gara-gara iblis ular jadi difitnah ya, gitu ya. Menjadi semuanya seakan-akan mewakili iblis, begitu. Ya memang nggak kita ketahui kenapa mereka lebih memilih sosok itu, ular kek apa kek gitu kan, ya suka-suka mereka lah, sudah. Ya mungkin dipikirnya manusia paling takut sama ular ya kali ya, jadi pilihnya sosok itu, begitu. Karena however roh yang murni itu dia paling tahu apa yang paling ditakuti oleh manusia, gitu. Min, arwah yang meninggal itu masih di bumi atau langsung ke tempat lain? Nah, ini juga masih 50-50 ya, tetapi kita sebaiknya pegang pendapat ini bahwa mereka sudah bersama Tuhan. Ketika orang meninggal, dia akan melewati dua pengadilan. Pertama, pengadilan pribadi yang langsung menentukannya apakah dia di surga, neraka, atau masih dalam keadaan harus dibersihkan di api pemurnian untuk sebelum pada akhirnya masuk surga. Itu pengadilan pribadi. Yang kedua adalah di akhir zaman nanti, pengadilan akhir, ketika semuanya, bahkan orang yang sudah meninggal, dibangkitkan kembali, akan mengambil tubuhnya kembali untuk kemudian dipilah-pilah seperti lalang di antara gandum, seperti kambing sama domba, yang mana kemudian masuk ke rumah Bapa, yang mana kemudian akan menderita kekal selamanya. Jadi itu, kita semua akan mengalami dua pengadilan ini. Pengadilan pertama langsung setelah meninggal, pengadilan berikutnya nanti nunggu akhir zaman. Oke. Ya. Sama kayak kucing hitam abad pertengahan dibasmi karena dianggap racun bahan penyiar. Ya. Itu gara-gara setannya sih, suka nyamar jadi kucing hitam, nyamar jadi ular, kayak jadi binatang-binatang itu terfitnah ya. Wah ini, nah nggak benar juga nih si setan ini. Om, kalau bundir bagaimana? Nah ini tentang bunuh diri. Nah ini menarik ini. Nah sekarang gereja lebih update untuk berpenangan bahwa dilihat, sepertinya nggak ada orang yang sengaja membunuh dirinya sendiri untuk menantang Tuhan, mengatakan, Tuhan lihat, aku menolak engkau, aku menolak semua pemberian terhadap tubuh ini, aku akan bunuh diri dan aku akan memaki engkau nantinya. Sepertinya nggak ada sih orang yang bunuh diri seperti itu ya. Tetapi biasanya karena tekanan ekonomi, tekanan mental, dikejar-kejar hutang, dikejar-kejar pinjol gitu, atau putus cinta dan sebagainya. Jadi memang biasanya ada yang bertanggung jawab untuk itu gitu loh, dan mereka nggak mampu mengatasinya. Itulah sebabnya kalau dulu gereja memilih untuk tidak mendoakan mereka, kalau sekarang enggak, tetap mendoakan mereka, begitu ya. Karena kita nggak pernah tahu, mungkin di hati kecil terakhirnya ketika dia sebelum memutus nyawa, dia bilang, Tuhan ampuni saya. Satu kata itu saja untuk orang yang akan pergi itu sudah berarti banyak bagi kerajaan surga. Ya, betapa Maha Rahim dan Maha Kasihnya Tuhan kita. Bahkan kita hanya berkata, Tuhan
ampuni saya. Itu doang loh. Itu bisa menjadi pertimbangan untuk masuk api penyucian. Seberapa besar apapun dosamu, ketika sebelum kamu meninggal sempat mengucapkan kata-kata itu. Nah kemudian orang ada bilang gini, Ben, percuma dong mereka yang sudah hidup suci membina mati raga, pantang, puasa, terus nasibnya sama-sama surga juga dengan orang yang semasa hidupnya koruptor, pemerkosa, dan hanya bilang, Tuhan ampuni saya bertobat. Tuhan Yesus bilang apa di kitab suci? Irikah kamu kalau aku murah hati? Nah, ayo. Ayo. Ya. Karena kalau diketahui ternyata dia memang tertekan karena sesuatu, bukan karena dari keinginan untuk menghina Tuhan, biasanya di api penyucian ya. Oke. Itu dia. Ya, didoakan saja terus. Kita nggak pernah tahu yang berhak memutuskan orang untuk masuk ke surga atau neraka, atau bahkan mesti lewat api penyucian sebelum ke surga. Itu adalah hak prerogatif Tuhan. Tetapi bahwa doa kita nggak pernah sia-sia. Nggak pernah sia-sia. Oke. Saya pernah tanya ke pater kenalan saudari saya waktu kematian, menyatakan pun dia jawaban dia mirip Bin. Ya puji Tuhan ya, untung kami mirip-mirip. Kalau gitu berarti akan ada orang yang memilih untuk bunuh diri dan berkata ampuni aku Tuhan dong Bin. Itu bukan pilihan sayang. Ya kalau sempat ngomong, kalau sempat, kalau enggak, kita kan nggak pernah tahu. Terus kita kan juga nggak pernah tahu kita apakah besok masih hidup atau enggak gitu loh. Ya jadi untuk berjaga-jaga ya, persiapkan diri kita supaya tidak memilih jalan bunuh diri, kan gitu. Oke, baik. Sekarang kita akan melihat the new light bearer. Ya. Nah, di sini kita membahas. Masih ada berapa waktu lagi? 15 menit lagi. Semoga cukup. Lucifer. Artinya pembawa terang atau bintang fajar, morning star ya, sesuai dengan Yesaya 14:12. Dia lost his elevated position in the angelic hierarchy. Jadi kehilangan posisinya yang tinggi dalam hierarki malaikat. Jadi beberapa teolog berspekulasi bahwa dia adalah yang pertama dari antara para malaikat. Ini pendapat teologi saja ya. Jadi boleh diterima atau tidak. Dia pasti pemimpin pemberontakan malaikat yang diusir oleh Mikael dan malaikatnya dari surga. Nah, siapakah Lucifer yang baru? Ini dia. Mary is the new light bearer. Bunda Maria adalah pembawa terang yang baru. Ingat, Lucifer tadi artinya the light bearer atau pembawa cahaya. Atau kalau bahasa itunya, Latinnya lux fere, pembawa terang ya. Nah, Jesus is the light. Yesus adalah terang. Hanya dia yang tak bernoda dan sangat rendah hati yang bisa mengandung kesucian ilahi seperti itu. Ya, sebab apapun yang ternoda akan menemukan cahaya tak terbatas. Maksudnya gini, maksudnya apapun yang bernoda nggak akan sanggup menerima
atau menjadi sebuah, maksudnya secara kapasitas nggak akan sanggup menerima sesuatu yang suci murni tiada celah, maksudnya begitulah, nggak akan bisa bertahan. Jadi itulah sebabnya Gereja Katolik percaya Maria dikandung tanpa noda dosa demi kepentingan untuk mengandung putranya kelak. Karena apapun yang suci nggak bisa bersatu dengan sesuatu yang berdosa. Nah, dikatakan das, itulah sebabnya Maria adalah the new light bearer, pembawa cahaya baru yang sekarang cast out Lucifer, mengusir Lucifer. Nah, ini menarik diceritakan sini ada sebuah kasus. Dalam satu kasus yang kami miliki, di mana Lucifer sendiri hadir secara pribadi, Bunda Maria muncul di akhir sesi maksudnya dan mengusirnya. Setiap kali Bunda Maria muncul, dia membawa terang Kristus dan setan pun pergi. Wow, Bunda Yesus dilawan ya. Ya keok lah gitu. Jadi Lucifer artinya pembawa cahaya, sementara kita tahu Yesus adalah sang cahaya itu sendiri. Ya, oke. Nah, di sini dikatakan there is no true exorcist or exorcism team that doesn't rely heavily on Mary. Dikatakan tiada pengusir setan atau tim pengusir setan sejati yang tidak bergantung kepada Bunda Maria. Dia menonjol sekali dalam ritus eksorsisme, baik ritus yang baru maupun yang lama. Masih ingat tahun berapa ritus lama? Tahun berapa ritus baru? Maksudnya ritus eksorsisme yang sebelum diperbarui. Masih ingat? Oke, PR ya. Nah, dikatakan di sini dia adalah pembawa cahaya kita. Dia adalah bintang kejora kita. Oke, baik, malam ini selesai sudah. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk komen-komennya, untuk like, untuk share, untuk gift-giftnya. Ya. Semoga malam ini banyak yang mendapat berkat. Cukup sampai di sini dulu. Selamat tidur, selamat istirahat. Terjawab sudah satu doa yang ada di perkataan Morning Star. Sekarang mengerti menuju kepada Maria. Yes. Ya. Terima kasih banyak Mimin dan teman-teman semua. Ya, sama-sama. Sorry cikuan. Oke, kita mau doa penutup ya. Ya, karena temanya udah selesai ya. Tema berikutnya ini, tapi nanti ya sajalah. Kamis depan, oke? Biasanya molor. Ya, supaya kamu cepat istirahat juga ya. Makasih semuanya, see you hari Minggu, kata Dinda. Yes, kita ketemu minggu lagi di pendalaman iman Katolik ya, di Katekismus Gereja Katolik yang luar biasa itu. Kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sator arepo tenet opera rotas. Aku mempersembahkan seluruh hidupku dengan sepenuh hidupku kepada Bapa yang menjadi tempat perlindungan juga memeliharaku. Santo Mikael Malaikat Agung, belalah kami pada hari pertempuran, jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan sejahat.
Dengan rendah hati kami mohon, kiranya Allah menghadirinya. Dan semoga Engkau, hai Panglima pasukan surgawi, dengan kuasa Allah mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia hendak membinasakan jiwa-jiwa. Amin. Bunda Maria, doakan kami. Para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah sekitar kami. Kami juga memberdoa Tuhan untuk semua teman-teman yang hadir pada live pada malam hari ini. Kau berkati mereka semua dengan kesehatan, dengan kecukupan, dan dengan limpahan rahmat. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedang bergumul dengan hidupnya, Tuhan berikan solusi. Yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan sediakan penyelenggaraan ilahi. Juga mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. God bless you all. Tuhan memberkati.